Kembali lagi di channel Mizura Manda. Yuk langsung dengarkan alur Hametsu no Ukoku episode 5. Selanjutnya Adonis berkata dia begitu mencintai Chloe, bahkan Adonis meminta maaf sebab Adonis tidak jadi menghidupkan Chloe kembali. Karena Adonis tak ingin Chloe hidup dalam kesakitan yang dibuat para penyihir. Hal tersebut membuat Adonis yakin rencana sudah sangat benar. Kemudian Adonis mengatur ulang mantra untuk menghidupkan Doroka kembali. Tampak Doroka telah selesai berproses, dia kembali hidup dalam keadaan sehat. Sontak saja Ophelia kaget menyaksikan perbuatan Adonis. Sebab Ophelia begitu bekerja keras demi kebangkitan Chloe, Ophelia menanyakan mengapa Adonis tega membohongi para penyihir. Padahal Ophelia berbuat banyak demi melancarkan misi kebangkitan Chloe. Hanya saja bagi Adonis semua perbuatan penyihir tidak benar. Bahkan Adonis masih mengingat bagaimana nasib Chloe saat berada di negeri penyihir. Makanya Chloe memutuskan untuk pergi karena kejahatan yang dilakukan para penyihir demi memanfaatkan kekuatan Chloe. Namun ternyata Adonis malah menghalangi Ophelia membantunya membangkitkan Chloe. Hal tersebut membuat Ophelia marah, dia tak menyangka Adonis sejahat itu. Lalu Ophelia mengungkit segala perbuatan baiknya yang telah dilakukan kepada Adonis. Mendengar Ophelia mengungkit seperti anak kecil, membuat Adonis heran. Hanya saja Adonis tak peduli, dia hanya ingin melakukan pekerjaan dengan benar. Sebab menghidupkan Chloe sama saja seperti menyakiti Chloe. Akhirnya Doroka telah sadar dia berada di pelukan Adonis tanpa busana. Sontak saja Doroka kaget melihat bajunya menghilang. Bahkan Doroka belum menyadari Adonis telah membangkitkan dirinya. Lantas Doroka mengingat momen saat Adonis dan Doroka ditembak oleh prajurit. Lalu Doroka bertanya bukankah waktu itu dia sudah mati? Sehingga Adonis menjawab ini merupakan bayaran yang diberikan oleh Adonis. Ternyata Doroka menyadari kalau Adonis membantunya hidup kembali. Sementara Ophelia masih mengamuk padahal dia sudah bersusah payah melakukan prosesi kebangkitan Chloe. Sehingga kemarahan Ophelia memuncak dan ingin bertarung. Hanya saja Adonis tetap santai, dia malah menghancurkan alat pembangkit Chloe. Sontak saja Ophelia kaget, bahkan para penyihir lain juga tak menyangka dengan perbuatan yang dilakukan Adonis. Tak lama Yamato dan prajurit kekaisaran muncul menggunakan alat pemindah sains. Alhasil para prajurit berhasil menemukan keberadaan para penyihir. Hal tersebut membuat para penyihir tak menyangka dengan kemunculan manusia, sehingga Ophelia memutuskan untuk berperang. Para penyihir dihajar habis-habisan oleh Yamato dan para pasukan. Sementara di bumi para petinggi kekaisaran mengamati pergerakan para penyihir melawan Yamato. Kemudian Adonis ikut menyerang, dia ingin menghabisi para manusia yang jahat. Sontak saja Ophelia terkejut melihat satu persatu penyihir hebatnya dihabisi oleh musuh. Hanya saja Ophelia dapat mengatasi para prajurit. Namun ternyata terjadi pertukaran pasukan lagi yang dikirim oleh kekaisaran. Lalu Ophelia menyadari kekaisaran akan mengalahkan para penyihir dengan prajurit yang banyak. Direktur Badan Otoritas Nasional Dinasma menginterogasi Theta selaku Direktur Badan Sains Nasional. Langsung saja Theta menjelaskan tentang pemindah fisik yang dibuang keluar angkasa. Namun ternyata para penyihir malah menggunakan teknologi sains milik manusia untuk ke bulan. Oleh karena itu Dinasma semakin marah mengapa Theta membiarkan hal itu terjadi. Theta meminta maaf karena telah lalai menjalankan tugas. Apalagi Theta juga terlambat menyadari bahwa para penyihir menggunakan teknologi mereka. Oleh sebab itu, Theta mengakui kesalahan terbesarnya. Tampak Dinasma marah besar, dia tak menyangka seorang direktur badan sains melakukan kesalahan sebodoh itu. Namun Theta tidak bisa mengelak tentang kesalahan yang diperbuatnya, sehingga Theta sangat menyesali kejadian yang menimpa kekaisaran. Kemudian Direktur Badan Inteligensi Nasional yang bernama Shiro berkomentar, lantas Shiro menyuruh agar Dinasma berhenti mengoceh. Shiro mengatakan Dinasma terlalu banyak bicara membuat orang muak. Apalagi Dinasma hanya bisa menyalahkan orang lain akibat permasalahan yang terjadi. Padahal hal tersebut bukan sepenuhnya kelalaian Theta sendiri. Hanya saja seharusnya Dinasma lebih kritis dalam berpikir. Sehingga Dinasma tak menyangka Shiro akan mengolok-olok dirinya. Lantas Theta juga terkejut mendengar ucapan dari Shiro. Namun ungkapan yang diucapkan oleh Shiro tak sepenuhnya salah. Dia mengatakan hal yang benar demi meluruskan permasalahan. Sontak saja Dinasma kaget mendengar Shiro malah mengejeknya. Lantas Shiro berkata bahwa kegagalan tidak usah dibahas lagi.
Sebab hal yang harus dilakukan adalah melawan para penyihir. Dikisahkan sebelum Yamato pergi bertempur melawan para penyihir keluar angkasa. Tampak Yamato melihat sang adik berada di kapsul yang berisikan air. Lantas Yamato bersedih, dia tak menyangka terjadi hal buruk dengan Yuki. Faktanya Yuki sedang menjalani masa pengobatan. Namun nyawa Yuki juga akan terancam, sehingga Yamato hanya bisa berharap dengan Tuhan atas keselamatan adiknya. Alhasil Yamato berkata padahal waktu itu dia mengira Yuki akan baik-baik saja. Namun takdir malah berkata lain, sekarang Yuki menjadi sakit. Oleh sebab itu Yamato merasa kesal, dia mengamuk mengutuk si Adonis. Apalagi Adonis merupakan pria yang menyebabkan kehancuran, sehingga Yuki terluka. Kembali ke masa sekarang, Yamato beraksi melawan para penyihir. Sementara Adonis lagi asyik memikirkan strategi untuk menghancurkan para manusia. Tampak Adonis bersama Doroka, dia melindungi Doroka dari Yamato. Tampak Yamato terus-menerus bangkit sebab penggunaan alat sains. Sehingga Adonis takjub melihat kekuatan dahsyat dari teknologi sains. Di kesempatan itu Yamato beraksi, dia menyerang Adonis secara brutal. Tampak para penyihir sudah kalah oleh para prajurit. Hal tersebut membuat Ophelia tak sanggup lagi, dia sudah terkapar. Kemudian Yamato mengingat berbagai momen yang dilaluinya bersama adiknya. Lantas Yamato menjadi galau, dia merasa sedih saat sang adik harus terluka. Padahal sejak dulu Yuki selalu berusaha agar menyenangkan sang kakak. Namun sekarang Yuki harus menjalani pengobatan yang berbahaya. Bahkan Yamato sendiri tidak tahu sang adik bisa sembuh atau tidak. Hal tersebut membuat kemarahan Yamato semakin memuncak. Langsung saja Yamato menyerang Adonis menggunakan serangan brutalnya. Sedangkan Doroka juga terkena serangan, namun Ana menyelamatkan Doroka. Kemudian Ana berkata bahwa dia sangat merindukan Doroka. Alhasil, sebelum mati Ana juga mengatakan dirinya begitu menyayangi Doroka. Hal tersebut membuat Doroka kesal, dia menangisi kematian teman-temannya. Kemudian Adonis melancarkan serangan menuju Yamato. Langsung saja Adonis menyerang Yamato, hingga tangan Yamato puntung. Hanya saja Yamato menggunakan kekuatan sains untuk beregenerasi kembali. Akhirnya Yamato beraksi, dia membalas serangan dari Adonis. Dan ceritanya bersambung sampai di sini. Simak episode selanjutnya hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. See you, bye bye.